warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan pengertian dan urgensi perkembangan sosial dan emosional pada anak usia dini. Perkenalkan, saya Nur Arhamah, NIM 2488018 sebagai moderator dan pemateri. Kali ini saya akan membahas materi pada pengertian umum perkembangan sosial dan emosional. Apa sih perkembangan sosial dan emosional? Yaitu suatu proses tumbuh kembang pada anak, contohnya anak usia lahir hingga 6 tahun secara menyeluruh yang mencakup aspek fisik dan non-fisik, dengan memberikan rangsangan bagi perkembangan jasmani, rohani, motorik, akal pikir, emosional, dan sosial yang tepat agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Jadi perkembangan sosial emosional ini merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pengalaman sosial anak itu dimulai dari keluarga akan mempengaruhi kehidupannya di masa yang akan datang. Kemudian ada beberapa hal yang pembentukan dipengaruhi oleh pengalaman sosial awal pada anak usia dini, antara lain yang pertama, penyesuaian sosial, yaitu di mana perilaku yang dipelajari anak sejak dini itu akan menetap pada diri anak tersebut sampai anak dewasa nanti. Jadi perilaku tersebut akan mempengaruhi penyesuaian diri pada lingkungan sosial tertentu. Nah, yang kedua ada keterampilan sosial. Selain perilaku, tingkah anak juga terbentuk sejak dini dan sekali menetap pada diri anak lebih sulit mengubahnya. Sikap anak akan mempengaruhi perkembangan keterampilan dalam bersosialisasi. Dengan kata lain, terbentuknya sikap yang baik pada anak akan membuatnya terampil dalam bergaul di kemudian hari. Yang ketiga ada partisipasi aktif, di mana pengalaman sosial awal juga akan mempengaruhi seberapa aktif peran seorang dalam berpartisipasi sebagai anggota masyarakat. Pengalaman sosial awal juga akan mempengaruhi seberapa aktif peran seorang dalam berpartisipasi sebagai anggota masyarakat baik pada masa anak-anak maupun ketika sudah dewasa nanti. Selanjutnya, emosi adalah perasaan yang ada dalam diri individu. Emosi dapat berupa perasaan senang atau tidak senang. Menurut Goleman, menyatakan bahwa emosi merajuk pada suatu perasaan atau pikiran-pikiran yang khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis, serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Berikut ini beberapa pola yang dijelaskan Harlock sebagai berikut. Yang pertama, rasa takut, yaitu berpusat pada bahaya yang bersifat fantastik, adikodrati, dan samar-samar. Yang kedua, rasa marah, disebabkan oleh berbagai rintangan, misalnya rintangan gerak yang diinginkan anak, baik rintangan berasal dari orang lain atau ketidakmampuan sendiri terhadap aktivitas yang sudah berjalan. Ketiga, rasa cemburu, yaitu reaksi normal yang terhadap kehilangan kasih sayang yang nyata. Keempat, duka cita atau kesedihan. Bagi anak, duka cita bukan merupakan keadaan umum, dikarenakan 3 alasan. A. Karena orang sekitar berusaha mengamankan anak tersebut dari hal yang menyakitkan. B. Anak-anak tidak memiliki ingatan yang bertahan lama. C. Adanya pengganti untuk sesuatu yang hilang. Kelima, keingintahuan. Keingintahuan adalah anak dapat menunjukkan keingintahuan melalui berbagai perilaku. Keenam, kegembiraan, yaitu emosi yang menyenangkan yang dikenal juga dengan kesenangan atau kebahagiaan. Ketujuh, kasih sayang, reaksi. Kasih sayang adalah reaksi emosional terhadap seseorang
atau binatang, atau benda. Terima kasih. Selanjutnya ada urgensi perkembangan sosial dan emosional. Perkembangan sosial emosional adalah dasar perkembangan kepribadian anak di masa yang akan datang. Perkembangan sosial emosional sangat penting untuk dikembangkan karena sangat mempengaruhi karakter dan kepribadian dari anak tersebut. Pentingnya pengembangan sosial emosional pada anak usia dini dilatar belakangi oleh berbagai masalah yang ada, yaitu yang pertama ada makin kompleksnya permasalahan hidup di sekitar anak. Yang kedua, penanaman kesadaran bahwa anak adalah praktisi dan investasi di masa depan yang perlu dipersiapkan semaksimal mungkin, baik aspek perkembangan, emosi, ataupun keterampilan sosialnya. Yang ketiga, karena rentang usia penting pada anak terbatas, jadi harus difasilitaskan seoptimal mungkin, agar tidak ada satu fase yang terlewatkan. Yang keempat, ternyata anak tidak bisa hidup dan berkembang dengan IQ semata, tetapi EI jauh lebih dibutuhkan sebagai bekal kehidupan. Yang kelima, telah tumbuh kesadaran pada setiap anak tentang tuntutan untuk dibekali dan memiliki kecerdasan sosial emosional sejak dini. Pentingnya pengembangan sosial emosional anak akan sangat mempengaruhi masalah di atas, karena jika pengembangan sosial emosional anak sudah stabil dari sejak dini, maka akan mengatasi dan tidak akan mempengaruhi oleh hal-hal negatif di masa yang akan datang nanti. Pentingnya pengembangan sosial emosional anak adalah penentu kepribadian dari anak-anak. Selanjutnya ada C. Sasaran pengembangan sosial dan emosional. Menurut Peter Salovely dan John Mayer, sasaran sosial emosional adalah untuk membantu meningkatkan kualitas-kualitas emosi yang penting bagi suatu keberhasilan anak. Nah, mereka merinci terdapat 11 indikator, yaitu ada kualitas empati melihat perasaan orang lain, kualitas dalam mengungkapkan dan memahami perasaan, kualitas dalam mengalokasikan rasa marah, kualitas kemandirian, kualitas dalam kemampuan menyesuaikan diri, kualitas diskusi atau tidak, kualitas dalam kemampuan memecahkan masalah antar pribadi, kualitas ketekunan, kualitas kesetiakawanan, kualitas kesopanan, kualitas sikap hormat. Nah, uraian tersebut merupakan sasaran pengembangan emosional yang sifatnya menyatu. Apabila dipilah-pilah dapat dijelaskan sebagai berikut. Arah pembelajaran sosial anak itu ada untuk membantu pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Yang kedua, membantu kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi, dan moral agama. Kemudian yang ketiga, ada membantu kemampuan dalam memperluas hubungan anak dengan masyarakat. Kemudian arah pembelajaran emosi anak, diantaranya membantu perolehan kemampuan mengendalikan diri atau mengontrol ekspresi emosi, membantu mengendalikan diri sendiri, membantu kemampuan motivasi diri, membantu mengendalikan emosi orang lain, dan yang terakhir membantu kemampuan membina hubungan dengan orang lain. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.